Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk video kali ini saya akan mempraktikkan konfigurasi routing statik. Di sini saya sudah mempunyai dua buah router yang masing-masing terhubung dengan dua buah jaringan. Untuk jaringan lokalnya atau jaringan yang langsung terhubung dengan router ini sudah tersambung. Kita coba mengirim paket dari PC1 ke PC2, juga dari PC3 ke PC4. Nah, ini sudah sukses. Tadi kita tinggal menghubungkan antara dua router ini. Nah, ini kebetulan untuk dua router ini belum terhubung dengan kabel. Jadi kita hubungkan dulu, connect dengan router B, pilih kabel, kita gunakan yang serial ini, serial DCE, pilih serial 2, bebas ya antara serial 2 dan serial 3. Jadi sebelum mengkonfigurasi, pastikan dulu jaringannya punya port fast Ethernet untuk menuju ke klien dan port serial untuk menghubungkan antar router. Nah, di sini sudah tersambung. Kita tentukan dulu IP address untuk serial di router A dan router B. Nah, ini sudah saya buat untuk IP address yang akan disetting di interface serial. Jadi ini karena ini terhubung dalam satu kabel, maka alamat IP-nya juga harus satu segmen. Jadi masih dalam satu network yang sama. Networknya itu 192.168.50.0. Berikutnya kita setting dulu interface-nya sebelum masuk ke routing. Untuk selanjutnya kita setting interface serialnya, serial 2/0. Untuk yang jaringan di lokal yang terhubung langsung dengan router, bisa dilihat video saya tentang konfigurasi router. Nah, caranya ada di situ. Untuk video kali ini saya akan langsung ke konfigurasi serial yang untuk menghubungkan router, kemudian langsung dilanjutkan ke static routingnya. Jadi ini router dibuka, pertama no, kemudian enable, masuk ke mode global konfigurasi, configure terminal, kemudian kita setting interface-nya. Interface-nya tadi serial, nomornya 2/0, enter. Setting IP address-nya, IP address 192.168.168.50.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan no terus shutdown, enter. Nah, untuk serial ada satu perbedaan dari konfigurasi fast Ethernet. Di sini kan tadi kita pilih serial DCE, maka kita tambahkan perintah clock rate. Jadi ini pilih clock rate, pilih angkanya 64.000, kemudian enter, baru exit. Nah, jadi yang di clock rate itu yang satu saja, yang tadi yang dihubungkan dengan kabel pertama kali itu yang serial DCE. Untuk yang satunya tidak perlu menggunakan clock rate. Kemudian kita setting untuk yang router B, serial 2, IP-nya 50.2. No, enable, kemudian configure terminal, kemudian masuk ke interface-nya. Interface serial 2/0, enter. Kemudian isikan alamat IP-nya, IP address
192.168.50.2 spasi 255.255.255.0 enter. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan no shutdown. Nah, di sini kita tidak perlu clock rate lagi karena clock rate-nya tadi sudah disetting di router satunya. Kalau misalnya kalian bingung ini disetting clock rate itu juga nggak apa-apa. Soalnya nanti perintahnya akan ditolak 64.000 enter. Ini perintah tidak bisa dijalankan soalnya hanya bisa di DCI interface. Jadi kalau kalian bingung mana yang disetting clock rate, setting saja dua-duanya nggak masalah. Kemudian exit. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini sudah menyala untuk interface serialnya. Nah, sekarang kita setting di router A. Jadi untuk router A ini sudah otomatis terhubung dengan PC1 dan PC2. Jadi settingan IP route-nya tujuannya ke PC3 dan PC4 dengan neghop-nya 50.2 ke CLI. Untuk konfigurasi IP route pastikan masuk ke mode global konfigurasi. Kemudian pilih perintah IP terus route. Pilih ABCD ini. Ketikkan alamat network tujuan 192.168. Tujuannya tadi 30.30.0 spasi subnet mask tujuannya 255.255.255.0 spasi neghop-nya tadi berapa? 192.168.50.2 enter. Nah, ini sudah dihubungkan ke PC3, jaringan di PC3 dengan neghop 50.2. Nah, sekarang kita ulangi lagi perintahnya. Kita hubungkan ke network 40.0. Berarti IP route ABCD ini 192.168.40.0 spasi networknya spasi neghop-nya sama 192.168.50.2 kemudian enter. Nah, di sini kita bisa ngecek konfigurasi IP route, misalnya ada banyak jaringan, mana sih yang sudah saya setting, yang jaringan menuju kemana. Caranya ini kita exit dulu, kemudian pilih show atau untuk menampilkan. Yang ditampilkan itu IP terus route enter. Nah, di sini untuk konfigurasi IP route-nya. Sekarang kita setting yang satu lagi. Buka router B, CLI, ketikkan perintah, pilih perintah IP route. Nah, ini agak lebih cepat, saya langsung ketikkan. Untuk caranya bisa dipilih perintah di sebelah kanan. IP route 192.168.10.0 untuk menghubungkan ke PC pertama. Spasi 255.255.255.0 spasi neghop-nya 192.168.50.1. Nah, ini menghubungkan ke jaringan pertama dengan neghop 50.1. Kemudian lanjutnya IP route 192.168.20.0 spasi 255.255.255.0 spasi 192.168.50.1 untuk neghop-nya. Kemudian enter. Bisa kita cek lagi untuk konfigurasi routingnya. Exit dulu,
enter. Terus kita tampilkan menggunakan menu show yang ditampilkan IP, terus route, enter. Nah, di sini konfigurasinya juga sudah tersambung semua dari 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 dan 50.0. Penjelasannya untuk yang 30.0 dan 40.0 terhubung langsung dengan router menuju fase Ethernet 0/0 dan 1/0. Sedangkan untuk jaringan 10.0 terhubung melalui networknya tadi 192.168.50.1, yang 20.0 juga sama terhubung melalui network di router A. Oke, setelah dikonfigurasi, kita coba mengirim data yang melewati dua buah router ini. Buka skenario, kemudian kita coba dari PC1 ke PC3, dari PC1 ke PC4, kita coba dari PC2 ke PC3, dari PC2 ke PC4. Nah, ini semua sudah sukses. Nah, sekian untuk video kali ini tentang routing statis, yaitu dengan menggunakan netgroup ini tadi ya. Kalau menggunakan exit interface, tinggal netgroupnya tadi diganti dengan interface yang digunakan. Nah, jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.